Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Randa Delima. Guys, di playlist Kebun Jahe kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang ada di kolom komentar. Kak, kenapa sih kebun jahenya nggak dibersihin atau nggak disiangin? Kenapa sih alasannya gitu ya? Nah, di episode kali ini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan itu ya guys. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, alangkah baiknya teman-teman support channel saya dulu dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, biar saya lebih semangat lagi buat konten yang lebih bermanfaat dan berbagi ilmu lagi ya. Jadi silahkan teman-teman subscribe dulu di bawah ini. Nah, langsung aja ya guys, saya jawab pertanyaannya. Karena di sini banyak nyamuk, saya udah dibijitin dari tadi ya. Maklum lah, ini sangat banyak rumput liarnya ya. Jadi yang pertama itu ya guys ya, jahe siap panen itu umurnya sekitar 7 bulan. Sekitar 7 bulanan. Nah, syarat biar bisa disayur itu warnanya harus menguning. Kalau misalkan warna jahe, warna umbi jahe itu masih warna putih, jadi itu masih belum bisa untuk dijadiin sayur ya guys. Jadi syaratnya harus menguning dulu. Nah, makanya dibiarkan tumbuhan rumput liarnya ini banyak sehingga menutupi dari tumbuhan jahe, daun-daun jahe itu, sehingga membantu pencepatan proses penguningan dari si umbi jahe. Nah, makanya dibiarkan ditumbuhi atau ditutupi rumput liar ya guys. Nah, yang kedua, jahe yang mau dijadiin bibit itu emang harus ditutupin sama rumput liar ya guys. Karena syarat untuk menjadi bibit itu umurnya minimal 9 bulan. Nah, sedangkan untuk pupuknya sendiri itu udah dihentikan dari 4,5 bulan. Nah, kalau misalkan jahenya dibersihin lagi, bedeng-bedengnya dibersihin lagi, nah maka jahenya itu bakal bertumbuh terus guys, maka bakal berkembang terus ya. Nah, jahe ini makannya itu sangat rakus ya guys. Kalau misalkan pupuknya dihentikan, tanaman di bedeng ini dibersihin, maka yang terjadi adalah dia bakal memakan dari si umbi jahe sendiri untuk tumbuh lagi gitu guys. Jadi dia bakal makan lagi pokok-pokok dari jahe yang udah sedikit tua, jadi dia bakal makan lagi dari sana, dan ya nanti setelah mau dijadiin bibit dan dibongkar isinya nggak seberapa atau banyak yang membusuk gitu guys. Makanya ditutupin sama rumput liar sehingga nanti pertumbuhan jahenya jadi melambat dan fokus pada umbi yang jadinya tua. Untuk dijadiin bibit itu yang bagus 9 bulanan minimal ya guys. Kalau misalkan kurang dari 9 bulan ya resikonya bakal lebih tinggi untuk terjadinya kematian dini atau daun yang menguning gitu guys. Makanya tanaman yang dibibit, makanya untuk jadiin bibit itu perlu yang umurnya sedikit tua gitu guys. Nah, makanya dibiarkan ditumbuhin atau ditutupin sama rumput liar sehingga nanti daun-daunnya mati dan siap dijadiin bibit guys. Nah, kalau misalkan teman-teman juga diselingin sama cabai, kayak saya ini ada cabai. Kalau misalkan teman-teman juga mau bersihin gitu atau malas lihat yang berantakan seperti ini, teman-teman bisa bersihin di area sekitar bedeng atau di area bawah bedengnya. Jadi ini bedeng, jadi teman-teman bisa bersihin di area sekitar sini. Nah, ini saya emang nggak dibersihin ya guys, karena emang itu pilihan sih ya. Kalau teman-teman nggak mau dibersihin ya terserah teman-teman, karena ini saya sebenarnya mau bersihin tapi karena nggak sempat aja gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa bersihin. Di video saya yang sebelumnya ini masih ada jalan ya guys, saya masih bisa jalan ke belakang, tapi ini teman-teman bisa lihat ini jalannya udah ketutupan semua. Ini teman-teman saya kasih contoh ya, saya jalan ke belakang nih. Nah, ini saya udah membuka jalan baru gitu ya, bener-bener udah nggak ada jalan. Jadi ketika saya mau ngambil cabai, panen cabai, harus melewati rumput-rumput liar ini gitu. Jadi kalau misalkan udah panen, celana pasti bakal basah gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman juga diselingin sama cabai, teman-teman juga bisa bersihin kok bawah ini. Jadi kalau bawah ini nggak apa-apa buat jalan kita ya.
Yang nggak dibersihin itu adalah area sekitar tanaman jahenya atau di bedeng jahenya. Nah kalau misalkan teman-teman bersihin lagi, maka jahenya akan berkembang lagi. Nah begitu. Ini saya umurnya udah sekitar 7 bulan ya. Udah 7 bulan. Udah mau ke 8 bulan. Saya emang belum panen ini. Lagi bimbang mau dijadiin bibit atau mau dijadiin sayur. Tapi kalau misalkan umurnya 9 bulan itu masih bisa dijadiin sayur gitu ya. Nah untuk jadi bibit pun juga lebih gampang gitu ya teman-teman. Jadi sekarang posisinya saya lagi bimbang karena ini mau masuk bulan puasa, harga lagi turun dan kemungkinan bulan puasa bakal naik. Tapi ya saya juga sekalian menunggu bibit sih. Jadi kalau misalkan nanti harganya masih di bawah, sekarang harga di bawah 20 gitu ya, udah turun lagi gitu ya teman-teman. Tapi mungkin nggak tahu lah, lihat nanti ya. Jadi kalau misalkan harganya udah turun banget, jadi saya bakal jadiin bibit lagi aja gitu, atau bakal dijual bibit. Kalau dijual bibit itu masih 35.000, kalau misalkan 35.000 sekilo ya. Kalau misalkan jadiin sayur itu sekarang di sini di Sumatera Barat, tepatnya di Payakumbuh tempat saya, itu sekarang 15.000 untuk jadiin sayur. Jadi ya nanggung banget gitu ya. Makanya saya bimbang, cuman nunggu sekitar 1 bulanan atau 1,5 bulan lah untuk masuk bulan puasa, dan setelah puasa itu umurnya 9 bulan bisa jadiin bibit. Nah makanya saya lagi bimbang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, cabenya masih bisa dipanen ya. Cabenya juga masih tumbuh seger banget. Jadi saya ya bakal menunggu itu aja sih teman-teman ya. Oh ya, kalau teman-teman juga tertarik untuk bertanam jahe, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya, ada di playlist. Ini saya kasih contoh-contohnya. Nah nanti teman-teman bisa klik langsung aja ya. Oke teman-teman, sekian aja video kali ini. Kalau misalkan teman-teman juga tertarik untuk bertanam jahe, silahkan cek video-video saya sebelumnya, ada di playlist kebun jahe. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, silahkan ditonton aja. Semuanya lengkap dari penyemaian sampai pupuk, sampai bersihin rumput liar, sampai sekarang juga udah sekitar mungkin 8, 9, 10 lah ada ya playlistnya. Jadi silahkan ditonton aja. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini untuk support channel saya biar lebih berkembang, biar sayanya lebih bersemangat lagi untuk bikin video-video yang baru ya. Terima kasih, saya Randa Putra Delima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.